Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel ini kita masih bersama Kang Jaro nih. Ada satu lagi nih Kang, ada beberapa lagi kegelisahan dalam diri gitu kan. Lah ini bagaimana caranya kita untuk ini Kang mengolah jiwa dan batin ini Kang, supaya kita bisa katakanlah bisa membaca gelombang gitu kan, gelombang seseorang gitu, tingkat ketulusan, tingkat kepura-puraan. Kadang-kadang kita kan ketemu orang gitu kan, oh ini orang ini pura-pura, oh ini orang ini tulus, orang ini setengah hati gitu loh Kang, sehingga kita bisa membaca batin orang gitu loh Kang. Nah, tadi Kang Jaro bilang gimana caranya kita untuk mencapai seperti itu loh Kang. Apakah itu ada kaitannya dengan cara kita harus sering membersihkan batin kita sendiri, atau gimana Kang supaya kita batin kita ini semakin terasa, semakin tajam begitu Kang? Kira-kira gimana nih Kang Jaro ini? Ini kan menurut apa namanya seperti itu Kang, kira-kira Kang gimana Kang? Tentang batin ini, tentang batin ini. Iya, jadi bagaimana orang itu untuk bisa lebih peka, katakan Iya Kang. peka atau bisa melihat batin orang atau merasakan, paling tidak merasakan lah. Iya 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 Itu Kang. seperti itu. Kalau kita masih sering berbuat jahat, diri kita ya, masih suka sering mengeluh juga, itu akan susah. Iya, Andai iya, kata iya bisa, pasti itu muncul dari nafsu. Iya. Iya 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 iya. Sehingga mudah misalkan lah kejadiannya batinnya orang benar misal. Tapi diri kita itu masih sering berbuat jahat atau sering dharma buruk, sering mengeluh, sering khawatir, Sering prasangka susah, mungkin sering gitu. prasangka, itu seperti itu, maka akan susah. Hmm. Susah untuk bagaimana aku bisa satu frekuensi dalam jiwanya orang itu gitu. Bukan frekuensi dalam konteks pemahaman sama loh ya, Iya, tapi iya, iya. aku akhirnya bisa membaca jiwa orang, hati orang. Makanya mata hati itu bergantung dari apa? Dari kebersihan jiwa ini. Di saat orang itu semakin bersih, semakin terang, otomatis begitu sudah ketemu sudah bisa langsung baca, dan Iya, itu iya. tidak bisa diucapkan, Iya iya iya. tapi langsung oh iya, oh iya, ya wis lah, orang masalah, sampai dengan katakan oh ya kayak wong masalah, itu akan kelihatan. Oh ini sebenarnya orang itu masih gelisah, atau mungkin akhirnya sampai dengan apa kata orang itu akan menipu terhadap diri kita pun akan paham. Iya, iya, Itu iya. seperti itu. Oleh karena itu yang paling penting di dalam jiwa kita, teruslah bangun kesadaran bahwa aku teruslah berbuat baik, berbuat baik terus menerus. Kalau sudah aku berbuat baik dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa sadar nanti akan mudah untuk bisa membaca orang. Jadi tidak bisa dipelajari bahwa katakan aku itu bisa membaca enggak bisa. Oh gitu ya Kang. Iya, kecuali benar-benar ini bersih. Bersih berarti apa? Tidak ada noda, satu titik noda pun yang mengotori terhadap jiwanya. Sudut pandangnya itu senantiasa baik. Sudut pandang kepada siapapun, istilahnya prasangkanya senantiasa berprasangka baik. Kepada orang jahat sekalipun, orang itu akan tetap berprasangka tentang kebaikan. Itu seperti itu. Jadi ya sekali lagi bahwa orang ingin bisa melihat batin orang lain itu, nah bisa jadi tipuan, bisa loh. Tipuan artinya apa? Itu bahasa nafsumu. Ya, bahasa nafsumu. Ya, kenapa muncul nafsu? Ya karena aku senantiasa berprasangka.
Iya, 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 iya. tentang keburukan orang, maka akhirnya muncul lagi janjian padahal itu jangan balik kemarin ngawake dewek loh. Iya, Oh, iya, iya. belum kan. Iya, 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 Itu iya. seperti itu. Nah, terus gimana caranya kita untuk mengasah batin bisa seperti itu, Kang? Proses pelatihannya gitu loh. Prosesnya apa? Hmm. Yaitu cobalah terus kita lakukan dharma kebagusan aja, dharma kebaikan aja. Nanti lama kelamaan itu sudah otomatis hilang dari segala prasangka, sakwa sangkanya sudah tidak ada. Iya, Terus iya, 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 iya. pikiran jelek terhadap orang itu pun sudah tidak ada. Jika orang itu katakan misalkan senantiasa orang itu misalkan aku tahu nih hanya mengeluh saja, Iya. tetapi mengeluh saja itu oh ya oke, mungkin aku awal-awal menerima, tetapi kenapa aku tidak menerima? Sebab kowe angel domongi anu kon kudu nglakoni iki anu kon kudu nglakoni iki ora gelem ora manut. Iya, 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 iya. Ya, akibatnya apa? Aku membiarkan itu agar orang itu berpikir. Dilepaskan saja dulu agar kamu menemukan. Sebab anggar kue saben-saben gandulan karo aku, maka nanti kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Bisa jadi. Iya kan? Tapi di saat kue anu lepas dari aku misalkan, kau malah justru menemukan. Nah, saya berharap yang seperti itu gitu loh. Sehingga aku tidak. Kenapa ada orang mau konsultasi, aku akhirnya menolak? Ya karena aku ingin mengajarkan. Iya, 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 iya. Mengajarkan terhadap jiwamu bahwa kamu cobalah menjadi dirimu sendiri. Walaupun aku tidak. Perkara dia nanti berprasangka jelek terhadap aku. Solo tuh kupriwe jeneng ora gelem konsultasi ini apa-apa ya. Terserah. Saya tidak akan berpikir seperti itu. Iya, Tapi iya, aku iya, berusaha bahwa aku itu membuat pelajaran loh. Pembelajaran bagi dirimu loh. iya, iya, Nah, iya, itu iya. seperti itu. Nah, terus apakah proses dialog dengan diri sendiri itu juga menjadi penting gitu, Kang, sebagai media untuk introspeksi diri begitu, untuk bagaimana kita selalu berdialog dengan diri sendiri untuk membersihkan batin kita begitu. Iya, betul. Dialog terhadap dirinya sendiri artinya apa? Muhasabah, Oh, iya, iya, iya. introspeksi. Iya, iya, Introspeksi iya, iya, terhadap iya. diriku sendiri kan gitu. Iya, 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 iya. Baik itu tentang keburukan ataupun tentang kebaikan. Iya, 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 iya. Kadang-kadang kita berbuat baik saja sudah tidak masuk dalam bayangan kita loh. Iya, iya, Padahal iya, aku iya. melakukan kebaikan, tapi aku sudah tidak memikirkan apakah itu baik atau buruk. Tapi justru yang muncul tentang keburukanku ini agar aku senantiasa menghilangkan prasangka-prasangka, pikiran-pikiran yang negatif. Nah, itu akan terus dilatih sehingga benar-benar jiwa orang itu bening. Seperti apa? Air yang tenang. Iya, iya, Air yang tenang kan mau ngaca gampang kan gitu. Iya, 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 Ini kan air itu bergelombang. Susah, Ngaca Kang. bisa? Enggak bisa. Iya kan. Arep ngaca kepriwe wong ngono airnya bergelombang. Senantiasa diombak, hanya adanya ombak terus. Ombak kehidupan inilah yang agar kamu menjadikan tenang. Bagaikan palung samudra. Iya, 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 iya. Artinya tenang, tapi kan kedalaman. Iya, 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 iya. Dalamnya sungguh benar-benar paham tentang Berarti hakikat. ada proses muhasabah diri itu menjadi sangat penting ya, Kang, Iya, untuk betul. pembersihan diri gitu menurut Betul, jenengan gitu. betul. Jadi muhasabah diri itu, oh iya, aku belajar. Yang kekurangannya apa ya? Tidak serta merta aku hanya membenarkan terhadap diriku, Iya, tapi iya, aku iya. apa sih kurang ya? Ini yang aku perbaiki. Oh iya, aku suka misalkan marah, Iya, aku ngurangi marah. iya, 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 iya. Aku sering gelisah. Kenapa terjadi sering gelisah? Aku harus introspeksi. Bagaimana Iya, iya, aku iya, mengurangi kegelisahan? Bagaimana aku mengurangi tentang kekhawatiran? Kan terus dilatih.
Nggak mungkin akan tahu-tahu orang gelisah, nggak mungkin. Pasti harus melalui proses kan. Iya, 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 Itu iya, seperti itu. iya, iya. Terima kasih Kang. Mudah-mudahan dengan kita semakin bersihkan diri, kita masih bisa membaca batin orang lain gitu ya Kang. Ya, terima kasih Kang.